Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Ayahku memang tak akan mati. Sekalipun ia kelak sudah tiada, ayahku tetap hidup. Di sini, di hatiku, juga di setiap hati orang yang mencintainya. Halo, berjumpa lagi dengan Miss Sylvie di Bedah Buku kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah novel yang berjudul Sakura dalam Pelukan, karya Aunifa. Aunifa dalam novel keenamnya ini bercerita tentang hubungan seorang ayah dengan anaknya. Novel ini tidak jauh berbeda dengan novel karyanya sebelumnya, yaitu Ayahku Takkan Mati, yang hanya tersedia versi digitalnya. Ketika seseorang sudah berkeluarga, harusnya keluarga yang menjadi prioritas, bukan? Namun Farid tidak demikian. Farid sosok ayah yang ambisius dalam mengembangkan perusahaannya, bahkan hingga ke luar negeri. Hal ini menjadikannya orang yang sangat sibuk, sehingga lalai dengan keluarganya. Sampai-sampai anaknya yang bernama Rahel nyaris tidak mengenal sosok seorang ayah itu seperti apa. Ketika Lina, istri Farid, meninggal, usia Rahel baru menginjak 6 tahun, kelas 1 SD. Bisa dibayangkan betapa terpukulnya ia. Nah, disinilah konflik dimulai. Rahel menjauh darinya. Jarak antara Farid dan Rahel sudah terlampau jauh. Perasaan cinta seorang anak kepada ayahnya telah kandas oleh jarak dan waktu. Perjuangan Farid dimulai untuk mendapatkan cinta dari sang buah hati, Rahel. Rahel selalu bersikap acuh dan dingin padanya bagaikan orang asing. Farid berusaha memperbaiki diri menjadi ayah yang lebih baik. Ia menjual seluruh perusahaannya dan akan fokus merawat dan membahagiakan Rahel. Penulis membuat cerita berjalan semakin seru karena terungkap bahwa sikap acuh Rahel selama ini hanyalah sandiwara yang direncanakan oleh neneknya. Hal ini bertujuan agar ayahnya bisa belajar mengurus keluarga. Padahal jauh di dalam hatinya, Rahel sangat menyayangi ayahnya. Sedih, marah, Farid mengetahui kenyataan itu. Singkat cerita, akhirnya mereka dapat hidup menjadi keluarga yang rukun dan bahagia. Namun, cerita belum berakhir. Kebahagiaan yang singkat ini ikut hancur ketika bencana gempa dan banjir yang melanda. Penulis menyajikan novel ini dengan alur maju mundur, yang membuatnya semakin apik untuk dinikmati. 30 tahun lamanya kenangan ini dikubur. Rahel kini sudah menikah dan memiliki seorang anak yang bernama Echa. Mereka menetap di Jepang bersama dengan suaminya. Selepas mendengarkan cerita masa lalu ibunya tentang kakeknya, yaitu Pak Farid, Echa tergugah untuk berusaha mencari beliau. Dan tanpa sepengetahuan ibunya, dan dengan asumsi beliau yang masih hidup, mukjizat terjadi. Pak Farid yang sudah dinyatakan hilang dan meninggal selama 30 tahun yang lalu dapat ditemukan di Indonesia. Dan sekarang keluarga mereka hidup bahagia di negeri Sakura, Jepang. Tokoh ayah yang dibahas menjadikan novel ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Novel ini bukan hanya cocok dibaca oleh seorang anak, namun juga untuk orang tua, agar bisa semakin mempererat hubungan dengan keluarganya. Sekian bedah buku kita hari ini. Sampai jumpa di bedah buku selanjutnya. Bye!